Kembali lagi di alur cerita episode 147. Tanpa omon-omon lagi, mari kita bahas ke alur ceritanya. Xiaoyan hanya bisa terkejut dan memahami kenapa para tetua begitu ingin Jian menyempurnakan buah naga poni. Setelah mengetahui rahasia besar yang disembunyikan oleh suku naga Void kuno selama ini, di mana memang kalau sampai rahasia besar ini terbongkar, pasti akan banyak faksi besar yang berusaha mengambil keuntungan. Karena Xiaoyan sudah tahu betapa krisis yang dialami suku naga Void kuno harus segera untuk diselesaikan. Maka Xiaoyan itu menebak, jika seharusnya apa yang dibutuhkan para tetua darinya adalah nyala api surgawi. Julie tertawa ketika melihat kecepatan Xiaoyan dalam berpikir, dan berkata bahwa lapisan kristal energi yang dibentuk oleh buah asal naga sangat keras, hingga bahkan tidak dapat dihancurkan oleh elit puncak Dozun atau Banseng seperti dirinya. Karena itulah Julie dan para tetua naga Void kuno hanya bisa berharap pada api surgawi, yang selain merupakan benda paling berbahaya juga merupakan benda paling panas di dunia, yang dikatakan bisa membakar segalanya. Namun ternyata tidak sembarang api surgawi bisa membakar kristal naga fonik kuno, di mana perkiraan Julie mungkin hanya api peringkat 10 teratas yang memiliki kualifikasi. Untuk itu, berhubung Xiaoyan memiliki 4 jenis api surgawi, dan mampu menggabungkan semuanya, Julie percaya jika saat ini api sungai yang dimiliki Xiaoyan setidaknya setara dengan api peringkat ke-6 atau ke-7. Dan karena itulah para tetua Pulau Naga Timur itu hanya bisa berharap Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Void yang saat ini mengurung Jian. Xiaoyan menatap Julie dengan pandangan serius, sebelum dengan yakin menyatakan dirinya akan berusaha sekuat tenaga. Karena selain membantu suku naga Void kuno menyelesaikan krisis, bagaimanapun Jian adalah temannya. Dan Xiaoyan tidak mungkin diam saja melihat gadis itu berada dalam bahaya. Melihat keyakinan Xiaoyan, Julie tidak bisa menahan senyuman serta hasrat untuk menghibah dengan Hei King, membicarakan betapa Xiaosuan akan tertawa di alam baka. Bagaimanapun di masa lalu Xiaosuan benar-benar menghabiskan kekuatan garis keturunannya yang tersisa untuk menerobos ke kelas Doseng. Apabila mampu melakukannya, maka klan Xiao akan menjadi klan kuno layaknya klanku. Namun sayang, ambisi Xiaosuan untuk membawa klannya menuju kejayaan itu berakhir gagal. Dan akhirnya leluhur klan Xiao itu harus menghadapi kematian. Dengan amarah dan penyesalan, Xiaoyan dapat mendengar perbincangan dua tetua naga Void itu. Xiaoyan hanya bisa merasa iba. Meskipun bisa dibilang apa yang dilakukan Xiaosuan pada akhirnya justru membawa klan Xiao pada kemunduran. Xiaoyan percaya, jika Xiaosuan mengambil keputusan demikian pun demi kebaikan klannya. Julie pun mempersilahkan Xiaoyan untuk beristirahat selama 2 hari. Sementara dia akan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk memperbaiki kristal energi. 2 hari telah berlalu, dan Xiaoyan segera menuju ke bagian terdalam Pulau Naga Timur, yang sebenarnya merupakan sebuah gunung berapi. Xiaoyan juga mampu merasakan jika aura Pulau Naga menjadi lebih pekat, di mana hal ini disebabkan karena para tetua telah meningkatkan pertahanan Pulau Naga Timur ke titik tertinggi. Baru saja terbang merendah ke bagian puncak gunung berapi, tiba-tiba saja sosok hitam bergegas dari kejauhan dan muncul di depan kelompok Xiaoyan, di mana yang membuat Xiaoyan terkejut. Sosok hitam tidak lain adalah Tijian Zunzi, yang dulu bergabung dengan kelompok penyelamatan Abah Yao. Waktu celah spasial yang dibuat Jian sangat tidak stabil untuk membawa semua orang pergi. Maka Xiaoyan pun sudah mengira kalau salah satu teman lama gurunya ini sudah mati. Ketika itu Julie yang membantu Jian menstabilkan celah spasialnya, sekaligus juga menyelamatkan Tijian Zunzi. Sehingga sejak saat itu Tijian Zunzi berada di Pulau Naga bersama dengan Julie. Setelah semua orang siap untuk memulai proses pemurnian kristal energi, tetua Zuli pun terbang ke puncak gunung yang mengeluarkan pilar asap, di mana setelah mengikuti sang tertua naga Void kuno, Xiaoyan menemukan kristal kehidupan tergantung di dalam sebuah kuali hijau besar di mulut gunung berapi. Julie menjelaskan jika tempat ini dipenuhi dengan energi api yang padat, sehingga api surgawi yang memang sejak awal sudah sangat sombong di dunia api, akan mendapatkan tambahan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, diperlukan kontrol luar biasa untuk mencairkan kristal tanpa membakar Jian yang ada di dalamnya. Dan Julie yakin, Xiaoyan pasti mampu melakukan hal tersebut.
Selain itu, memurnikan kristal naga fonik adalah tugas yang menghabiskan banyak waktu, sekaligus menghabiskan Doki dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Oleh karena itulah, Julie segera mengeluarkan sebuah botol gyo putih pekat yang berisi 5 tetes darah esensi naga kuno. Hal itu akan dapat memulihkan Doki seseorang secara instan. Baru setelah menerima benda yang sangat berharga itu, Xiaoyan segera duduk di depan kuali hijau besar, mengamati sosok Jian dalam kristal dengan serius, sebelum menarik napas beberapa kali dan mengeluarkan api 3 warna itu mengalir ke dalam kuali, membuat suhu di dalam kuali naik dengan cepat. Begitu pula mulut gunung berapi yang pada dasarnya sudah panas menjadi lebih panas lagi, sampai membuat pohon-pohon di sekitarnya mulai berguguran. Dalam waktu singkat, naga api besar terbentuk di dalam kuali. Naga api besar itu menyerbu ke arah Jian yang sedang tidur dengan mata tertutup. Naga api Xiaoyan membungkus Jian, menembakkan banyak pilar api yang sangat panas ke dalam tubuh Jian, hingga membuat cahaya berkedip di atas lapisan kristal. Api surgawi terus menyembur ke tubuh Jian, namun kristal naga ponik tidak menunjukkan perubahan. Xiaoyan tidak panik melihat hal itu, dan dengan perlahan, api surgawi terus mengirimkan sejumlah besar api surgawi untuk menolong sang Tuan Putri Naga Void kuno. Xiaoyan yakin, bahkan tidak ada satupun benda di dunia ini yang tidak dapat dibakar oleh api surgawi, termasuk juga kristal naga fonik yang keras kepala ini. Waktu berlalu dengan cepat, Xiaoyan tenggelam dalam perbaikan yang panjang dalam waktu itu. Semakin banyak anggota Naga Void kuno yang berkumpul di gunung, termasuk seorang tetua yang bernama Qiu yang sedikit meragukan, apakah Xiaoyan benar-benar mampu melelehkan kristal naga fonik? Julie memahami kekhawatiran Qiu, mengingat bahwa Jian sangatlah penting bagi Pulau Naga Timur mereka. Namun saat ini memang Xiaoyanlah orang yang paling tepat yang bisa mereka mintai tolong. Apalagi Jian juga menghendaki hal yang sama sebelum jatuh dalam tidur panjang. Qiu diam-diam mengangguk mendengar penjelasan panjang lebar Julie, sebelum kemudian tubuhnya bergetar dan perlahan menghilang dari puncak gunung api. Xiaoyan yang berada di samping kuali besar sebenarnya dapat mendengar obrolan dua tetua, termasuk juga harapan besar Julie atas nasib sukunya yang sekarang berada di tangan Xiaoyan. Karena itulah Xiaoyan menambahkan kepekatan api surgawi 3000 teratai hatinya, membuat api yang semula berwarna ungu keputihan berubah menjadi ungu gelap yang misterius. Naga api di dalam kuali segera menyusut setelah berubah warna. Namun intensitas panas yang dihasilkan menjadi berkali-kali lipat, di mana setelah digempur oleh energi panas liar ini, kristal energi yang keras tak tertandingi akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan mata semua orang. Segera setelah tetesan cairan ungu emas keluar, semua orang yang menyaksikan itu memekik bahagia. Tidak terkecuali Julie yang diam-diam menghela napas lega, melihat kristal naga fonik benar-benar mulai mencair di bawah penindasan api surgawi Xiaoyan. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pembakaran habis-habisan. Xiaoyan sama sekali tidak beristirahat dan mengalami krisis Doki sebanyak 2 kali selama waktu ini. Meski begitu, Xiaoyan tidak langsung menggunakan esensi darah naga kuno, melainkan memilih untuk mengandalkan mantra api dalam menyerap energi alam di sekitarnya. Sebenarnya mantra api pun tidak dapat mengimbangi tingkat kelelahan Doki yang Xiaoyan rasakan. Dan oleh karena itulah pada hari ke-15 Xiaoyan tidak dapat lagi merasakan krisis Doki di tubuhnya, hingga akhirnya mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan Julie kepadanya. Segera setelah menelan esensi darah naga kuno, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tulang otot dan seluruh darahnya secara perlahan menjadi lebih kuat, hingga samar-samar mengeluarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Xiaoyan merasakan energi dahsyat membanjiri tubuhnya, di mana energi semacam ini dapat disepadankan dengan beberapa obat tingkat tinggi. Perbaikan kristal naga fonik berlanjut dan 1 bulan telah berlalu, di mana suasana gembira menyebar ke seluruh Pulau Naga Timur. Melihat kristal naga fonik di tubuh putri mereka benar-benar menjadi lebih terlihat. Julie perlahan membelai janggutnya, tanpa sadar mendengus kagum melihat Xiaoyan yang masih bisa mengendalikan api surgawi. Meskipun tidak tidur dan tidak makan selama 1 bulan, namun momen kagum mengagumi itu berubah menjadi kemarahan saat Julie mendengar ada seseorang menerobos Pulau Naga Timur, di mana orang itu tidak lain adalah anggota Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Segera setelahnya, ruang di langit menjadi terdistorsi dan banyak naga Vo Timur yang muncul dipimpin oleh Qiu, seorang pria besar dengan alis tebal yang bernama Xiao Owu, dari Pulau Naga Barat tertawa keras ketika melihat rombongan Qiu.
lalu mengatakan agar Panatua Naga Void Timur itu tidak marah-marah. Karena dia hanya melaksanakan perintah Raja Naga Pulau Barat untuk mengundang pemilik darah bangsawan Jian. Qiu mengatakan jika orang-orang pulau lain ini sungguh percaya diri, menyebut diri mereka naga hanya karena memiliki garis keturunan bangsawan. Xiao Ou sekali lagi menyunggingkan senyuman ketika mengingatkan Qiu. Jika apapun yang terjadi saat ini, Naga Void kuno telah terbagi 4 dan memang masing-masing pulau naga dipimpin oleh garis keturunan bangsawan. Kecuali Pulau Naga Timur. Xiao Ou juga mengingatkan, jika dalam hal kekuatan tempur Pulau Naga Timur adalah yang terlemah dan apabila terjadi peperangan, sudah jelas kalau Naga Timur tidak akan bertahan lama. Setelah Xiao Ou menyelesaikan kata-katanya, tekanan padat menyebar membuat Juli pun tidak punya pilihan kecuali ikut turun tangan. Setelah sebelumnya meminta semua orang untuk melindungi Xiaoyan apapun yang terjadi, Tetua Juli muncul di samping Qiu dan meminta pasukan tentara Naga Selatan juga turut memperkenalkan diri, di mana tentara naga barbarian yang dikirim oleh Raja Naga Selatan ini dipimpin oleh seorang tetua bernama Men Yan. Men Yan menghela napas ketika meminta Juli untuk tidak banyak tingkah dan segera menyerahkan Xian. Karena 3 Raja Naga Agung tidak akan membiarkan Pulau Naga bersatu lagi seperti keinginan Pulau Naga Timur. Ketika itulah sosok besar Hei King bergegas ke langit berteriak keras tanpa rasa takut, agar orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Selatan ini tidak banyak omong kosong. Dia yakin jika tertua pertama dan tetua kedua Pulau Naga Timur tidak melakukan retreat yang dalam waktu lama, maka orang-orang sok keras ini tidak akan berani bersikap sombong. Xiao Ou terpacu amarahnya ketika melihat kekerasan Hei King. Dan akhirnya 2 pemimpin pasukan mulai menggaumkan genderang perang, hingga membuat seluruh pasukan bergerak dengan cepat. Dan Juli meminta Hei King kembali ke mulut gunung untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun Hei King merasa enggan meninggalkan medan perang, namun pria besar itu tetap menuruti apa yang dikatakan tetua Juli. Sementara sang tetua ketiga akan segera menghadapi Men Yan sebagai lawannya. 2 dari 3 pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Di manakah kekuatan bertarung ini bisa membasuh faksi tingkat atas di dataran tengah? Sementara itu, di dalam mulut gunung berapi, suhu panas masih terus dipancarkan tanpa henti. Hei King melihat ada 10 orang yang bergegas mendekat, membuat Hei King buru-buru masuk ke dalam mode siaga. Seketika itu memerintahkan semua orang untuk melindungi Xiaoyan. Meskipun begitu, ekspresi Hei King tetap terlihat jelek. Naga Timur itu cukup memahami jika masih ada Pulau Naga Utara yang belum ikut serta dalam pertarungan. Apabila pulau terakhir bergabung juga, maka hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya untuk Pulau Naga Timurnya. Karena itulah Hei King hanya bisa berharap Xiaoyan dapat menyelesaikan perbaikan ini dengan lebih cepat. Meskipun pria besar itu pun tidak dapat menahan cemas dalam hatinya. Melihat Xiaoyan saat ini terlihat bisa pingsan kapan saja, matanya berlumuran cairan merah dan kelelahan, doki luar biasa telah melanda tubuhnya. Bagaimanapun melakukan perbaikan untuk benda sekeras kristal fonik selama 1 bulan lebih, sama sekali bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Dan oleh karena itulah Hei King berjanji akan membantu Xiaoyan melawan siapapun kalau pemuda itu memintanya. Belum sampai beberapa menit setelah kelompok penyerang diblokir, situasi di Gunung Api menjadi semakin mencekam. Setelah Hei King mengetahui ada tetua dari Pulau Naga Barat bernama Siasa yang akhirnya menemukan gunung berapi, sebelum akhirnya terlibat baku hantam sengit dengan pelindung Jian tersebut. Tidak hanya Hei King, pertempuran-pertempuran lain pun masih terus berlanjut. Tidak terkecuali pertarungan antara Juli dan Men Yan, yang keduanya sama-sama merupakan seorang elit Banseng. Men Yan memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi setengah naga, di mana hal itu membuat tetua Pulau Naga Selatan itu menjadi lebih sulit untuk dihadapi, seolah situasi tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Ekspresi Juli berubah jelek saat menatap tajam pada ruang kosong, dan memahami jika artinya Pulau Naga Utara juga akan segera bergabung dalam pertarungan. Pemimpin pasukan Naga Utara yang bernama King Yan meminta Men Yan untuk melakukan pertarungan dan memblokir Juli, sementara dia akan mencari Xian untuk dibawa pergi. Juli hanya bisa menahan kemarahan melihat hal ini, karena dia pun tidak dapat melakukan apa-apa selama Men Yan memblokirnya. Sementara itu, King Yan telah berada di mulut gunung berapi dan hampir saja menerobos sebelum Tijian menghalanginya. Namun Tijian hanyalah seorang Dozun Bintang 1. Sementara King Yan merupakan Dozun Bintang 9. Untuk mengalahkan Tijian hanya dibutuhkan sedikit gerakan saja.
Karena itulah Tijian pun tidak dapat memblokirnya. Kini dalam waktu tidak lama, tetua Pulau Naga Utara itu sudah berhenti di samping Xiaoyan dan hampir saja menghancurkan bagian atas kepala pemuda itu. Sebelum suara sedingin es yang mengandung tekanan luar biasa bergema di mulut gunung berapi, ketika mengatakan kepada Qing Yan, jika Xiaoyan kehilangan sehelai rambutnya, maka Qing Yan harus menggunakan hidup untuk membayarnya. Kata-kata sedingin es yang bergema di telinga ini yang tidak nyaring tetapi cukup untuk membuat elit Dozun Bintang 9 itu merasa jiwanya bergetar hebat dan tidak dapat melakukan apa-apa karena merasakan kekuatan tekanan dari sebuah garis keturunan bangsawan naga Void kuno. Segera setelahnya, pilar ungu keemasan ditembakkan dari dalam kristal besar dan membuat Qing Yan terhempas keluar. Dan ketika hal itu terjadi, semua pertarungan yang terjadi di luar langsung berhenti, di mana seluruh naga Void kuno yang sebelumnya baku hantam itu merasakan darah mereka mendidih, menyadari bahwa Jian dengan garis keturunan bangsawan sejati akhirnya telah dibangkitkan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar perlahan-lahan padam ketika mengungkap sosok kecantikan Jian yang telah terbangun. Jian telah sepenuhnya berubah menjadi wanita dewasa. Dengan tubuh ramping dan menawan, mata ungunya telah berubah keemasan, dan seekor naga serta burung fonik menari di atas jubahnya, sehingga memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan di belakang punggungnya. Ada sayap emas burung foniknya mengepak, perlahan membuat kegembiraan di wajah para anggota Pulau Naga Timur menjadi semakin padat. Sebelum seluruhnya berlutut di langit, memahami bahwa Kaisar Naga yang baru akhirnya telah lahir. Ahli-ahli dari pulau lain masih berusaha diam sesaat ketika melihat Jian, karena bagaimanapun mereka telah tunduk kepada Raja Naga untuk waktu yang lama. Namun dengan tekanan luar biasa dari garis keturunan mereka, ketika melihat Jian serta raungan marah He King memperingatkan semua orang untuk berlutut. Naga-naga dari pulau lain itu hanya bisa mengencangkan kepalan tangan mereka ketika akhirnya memilih untuk pergi dan berkata bahwa mereka akan menemui Kaisar Naga suatu saat nanti. He King baru saja ingin marah sekali lagi sebelum Jian dengan keagungannya sebagai bangsawan Naga Void. Jian mengepakkan sayap melihat Xiaoyan sudah setengah hidup sebelum meletakkan tangannya di dahi Xiaoyan ketika meminta pemuda itu untuk beristirahat sejenak setelah bertransformasi ke bentuknya. Saat ini tampak karakter Jian telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Auranya dingin dan acuh tak acuh, seolah siap menindas dunia di mana bahkan He King pun tidak berani lagi mempermalukannya sebagai gadis kecil nakal. Yang sebelumnya Jian meminta He King untuk menjaga Xiaoyan baik-baik dan menyerahkan masalah Pulau Naga untuk dia tangani. Baru setelah itu, Jian mengepakkan sayap foniknya sekali lagi dan Jian muncul di langit menatap semua orangnya. Awalnya aksi perkelahian dan menimbulkan tekanan luar biasa bagi mereka, tidak terkecuali para naga dari pulau lain. Julie dengan mata bergetar lalu berlutut di langit ketika melihat keanggunan yang dipancarkan oleh Jian. Merasakan kebahagiaan luar biasa karena setelah begitu lama suku Naga Void kuno telah melahirkan Kaisar Naga baru. Tidak hanya Julie, semua naga di Pulau Naga Timur juga berlutut penuh hormat. Diikuti dengan para naga pulau lain yang cukup lemah pun, akhirnya tidak dapat menahan gejolak garis keturunan mereka untuk berlutut di hadapan Jian. Bagaimanapun, naga kuno tidak pernah berlutut kepada orang lain bahkan langit dan bumi. Satu-satunya yang bisa membuat mereka berlutut adalah Kaisar Naga yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Jian dengan kecantikan dan keanggunan luar biasa berkata dengan nada dingin ketika meminta para pemimpin pasukan pulau lain untuk pergi. Mereka sekaligus menitipkan salam kepada para Raja Naga bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman kuno. Dan ketika saatnya tiba, dia secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan yang dimiliki oleh para Raja Naga. Untuk menunjukkan posisi mereka yang sesungguhnya, Men Yan, Xiao Awei, Siasa dan Qing Yan hanya bisa meneguk ludah kasar, merasakan raungan garis keturunan bangsawan sempurna yang dimiliki Jian, dan akhirnya dengan patuh bergegas meninggalkan Pulau Naga Timur. Beberapa waktu berlalu dan Xiaoyan membuka matanya yang hitam legam, dan Xiaoyan merasa berada di sebuah ruangan asing. Ketika dia tersadar dari tidur panjangnya, belum sampai Xiaoyan menyadari kondisinya sendiri. Lalu Xiaoyan dengan panik memikirkan bagaimana keadaan Jian. Karena dia sudah hampir tidak mengingat apa yang terjadi setelah kelelahan doki ekstrim menyapu tubuhnya. Julie yang kebetulan masuk ke dalam ruangan membungkuk hormat kepada Xiaoyan, lalu mengatakan jika Jian telah menyerap semua energi buah naga fonik dan saat ini sedang tenggelam dalam retreat panjang.
Meskipun Xiaoyan kecewa tidak bisa melihat gadis nakal itu, namun Xiaoyan tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dia tahu saat ini Jian membawa beban berat dan posisi yang sangat besar sebagai seorang kaisar naga Viot kuno. Sejak tadi Xiaoyan merasakan ada hal aneh bersembunyi di bawah kulitnya. Di mana kemudian Julie menjelaskan bahwa benda aneh itu adalah kekuatan naga fonik yang diberikan Jian kepadanya. Hingga memungkinkan Xiaoyan menarik armor naga yang bahkan bisa melindungi tubuhnya dari serangan elit Dozun seperti Tianjun ke-9 Aula Jiwa. Xiaoyan juga mendapatkan info bahwa Qinlin sempat kesulitan karena energi ular surga kuno berkepala 9 yang ada di tubuhnya. Tapi telah mendapatkan bantuan dari naga Void kuno untuk menyempurnakannya di makam naga kuno. Kalau gadis itu benar-benar berhasil menyempurnakan seluruh energi ular surga kuno, maka kemungkinan besar kekuatannya akan melejit ke bintang 5 atau 6 Dozun dalam sekejap. Sekarang Xiaoyan perlu melakukan sesuatu kepada bonekanya yang sudah rusak. Setelah pertempuran dengan sekte langit mendalam sebelumnya, dan meminta bantuan Julie untuk menunjukkan tempat dengan energi petir tertinggi di ruang kekosongan untuk memperbaiki boneka iblis langit tersebut. Untungnya surga selalu bersama Xiaoyan, karena kebetulan memang ada tempat di Pulau Naga Timur yang dipenuhi energi petir, di mana Heiking akan mengantarkan Xiaoyan ke tempat yang disebut sebagai kolam petir Void. Haking mengayunkan ekor besarnya di ruang kosong dan tubuhnya yang besar melesat ke depan seperti kilat. Ketika Xiaoyan membuka matanya, Xiaoyan melihat sebuah danau berukuran besar yang bagian dalamnya diisi dengan kilat petir cerah, sehingga menciptakan raungan guntur yang terus menggelegar dengan keras. Heiking sebenarnya sedikit tidak yakin mengantarkan Xiaoyan ke tempat berbahaya seperti ini. Namun pemuda itu justru menunjukkan antusiasme dan kegembiraan luar biasa ketika melihat lautan petir di hadapannya. Bagaimana tidak? Xiaoyan berpikir dengan esensi petir murni semelimpah ini, maka dia pasti akan dapat segera memperbaiki. Boneka iblis langit juga meningkatkan kekuatan 10 boneka iblis bumi yang dia miliki. Kalau saja Xiaoyan bisa membuat seluruh boneka iblis bumi untuk berevolusi menjadi boneka iblis langit, maka Xiaoyan akan memiliki pasukan 11 Dozun yang luar biasa. Karena itulah tanpa pikir panjang, Xiaoyan segera masuk ke dalam kolam petir, dan segera membuat energi petir menyerbu tubuhnya seperti ular, meskipun akhirnya segera dihancurkan oleh api surgawi. Xiaoyan mengeluarkan boneka iblis langit yang sekarang kondisinya benar-benar mengenaskan. Berambisi untuk memaksa sekte langit mendalam membayar semuanya ketika mereka bertemu lagi. Boneka iblis langit baru saja masuk ke dalam kolam. Seketika itu petir-petir kuat menyerbu tubuhnya dengan cara yang sangat kejam. Di bawah petir liar dan ganas semacam ini, tubuh gelap keemasan dari boneka iblis langit benar-benar mulai menjadi cerah. Dan beberapa penyok yang menutupi seluruh tubuhnya secara bertahap mulai dipulihkan. Xiaoyan menyeringai saat melihat boneka iblis langit dibungkus oleh petir yang cerah. Xiaoyan kemudian mengeluarkan 10 boneka iblis bumi untuk memulai proses penciptaan 10 boneka iblis langitnya. Waktu mengalir seperti air dan dalam sekejap mata setengah bulan berlalu. Setelah Xiaoyan memperbaiki boneka-boneka iblisnya, dan juga memasuki kondisi pelatihan untuk menyerap energi liar dan kekerasan yang terkandung di dalam kolam petir, Xiaoyan mengerutkan kening saat dia melihat boneka iblis langit memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Membuat Xiaoyan sedikit khawatir adalah retakan gelap di dadanya yang terisi dengan kilat perak berpikir. Apakah boneka iblis langit terlalu banyak menyerap petir? Xiaoyan hanya bisa menghela napas pasrah. Memahami jika sepertinya memang sejauh inilah batas boneka iblis yang bisa dia sempurnakan di masa ini. Matanya menyapu kepada 10 boneka iblis bumi yang sekarang mulai menunjukkan titik emas. Berpikir jika peninggalan seorang elit doseng seharusnya akan jauh lebih menakjubkan daripada dirinya. Karena itulah Xiaoyan memilih untuk menunggu lebih lama, dan melihat sejauh apa boneka-boneka peninggalan doseng ini bisa menyerap energi petir dan meningkatkan kekuatannya. Hari demi hari berlalu dalam dunia petir, dan bintik emas pada seluruh boneka semakin meluas dan mencapai separuh bagian. Dengan kecepatan ini, seharusnya boneka itu akan segera dipromosikan menjadi boneka iblis langit dalam 10 hari. Tidak hanya boneka iblis saja yang mendapatkan peningkatan kekuatan selama berada di dalam kolam petir. Xiaoyan dalam pelatihannya akhirnya membuka mata, dan membuat pusaran petir yang sebelumnya menyelimuti seluruh tubuhnya perlahan menghilang. Di saat yang sama, energi petir yang kaya meledak dari tubuh Xiaoyan membentuk seperti naga petir yang mengguncang seluruh ruang kosong. Ketika Xiaoyan menghembuskan napasnya yang mengandung energi petir padat, Xiaoyan secara alami paham
Jika saat ini dia secara resmi menyandang gelar sebagai Dozun Bintang 5. Setelah menyerap energi ular surga kuno, boneka iblis langit udah sembuh dan sekarang memiliki kekuatan setara elit Bintang 5 Dozun. Dan Xiaoyan kembali mengalami kenaikan menjadi Bintang 6 Dozun. Seberapa kuatkah kekuatan Xiaoyan setelah mengalami kenaikan level? Kita tunggu di alur cerita selanjutnya bersama Quen Medusa.